Dalam kasus ini, anggota detasemen 88 itu tertangkap tangan. Saya mau ngomong hukum supaya nggak fitnah. Tertangkap tangan satu orang, walaupun yang satu lagi katanya perwira lari, kemudian yang 5 lagi walau alam, ya kan? Tapi kan itu tertangkap tangan, jadi ini supaya nggak fitnah, proses hukum. Dan ingat, dia tidak langsung dilepas, walaupun sudah saling telepon antar pimpinan, karena Pak Febri telepon kabar eskrim, nggak ada perintah, jadi dia nggak langsung lepas. Dan ingat, saya yakin seyakin-yakinnya, karena saya tahu bagaimana kemampuan Pak Febri. Itu kan juga ada handphone, bos. Ya, isinya kan ada dong. Harusnya ini semua diproses, tertangkap tangan. Apalagi yang menangkap adalah polisi militer yang menjadi bagian dari penegak hukum di kalangan militer. Ya, tapi kan yang tertangkap ini polisi, sipil katanya. Ya inilah. Melawan orang bersenjata harus begini. Ya, ini jadi jelas supaya connect nanti apa yang dijelaskan oleh Ibu Koni. Ya, biar semuanya agak jelas ini. Nah, dengan segala rasa hormat saya pada institusi kepolisian, kami ini bertahun-tahun biasa, Pak, ngadepin brimob yang disuruh-suruh. Biasa. Ya, diorder oleh perusahaan-perusahaan swasta untuk ngadepin kita di lapangan, itu biasa. Saya kenyang, Pak. Apalagi kalau kita bicara di daerah-daerah konflik. Pengalaman saya bertahun-tahun, berpuluh tahun bahkan, saya biasa ngadepin ini semua. Ya, tapi pertanyaannya apa kita mau biarkan ini semua? Enggak, proses itu. Jadi yang tertangkap tangan, proses. Kan ada yang menangkap. Ada yang menangkap, Pak. Polisi militer kapasitasnya loh. Dan pasti kalau itu sudah ditugaskan untuk mengawal pejabat selevel bintang 3, Pak Febri, pasti pengawalnya nggak sembarangan dong. Apalagi berani nangkap. Ya dong. Dan saya kira tinggal diproses aja itu. Bagaimana? Jadi jangan penyelesaiannya ke istana. Masa penyelesaiannya ke istana, orang persoalannya juga sampai ke sono? Masa begitu? Jadi ini harus ditindaklanjuti ini. Jangan kalau giliran ke kita-kita semua, wah, dicari kesalahannya dan apalagi tertangkap tangan. Pak Bonyamin Saiman. Ini udah tertangkap tangan loh. Proses. Kalau ini tidak diproses dalam posisi tidak tertangkap tangan, maka yang terjadi adalah obstruction of justice. Ya. Dan saya harus ingatkan, karena yang melakukan ini adalah orang-orang yang diberikan kewenangan oleh hukum dan oleh atasannya memegang senjata. Memegang senjata. Ya. Semua boleh bilang, oh nggak ada apa-apa. Ya. Tapi itu kan tinggal tunggu aja sebenarnya. Saya sebagai orang yang agak kesel lihat keadaan, sebenarnya saya menunggu tembak-menembak. Ya, kayak kejadian di Batam. Langsung tembak-menembak gara-gara minyak. Jadi kita ngomongnya harus agak jelas lah. Ya. Nah, ini yang harus kita tuntut dan kita dorong. Kalau ini kita tuntut dan kita dorong, maka ketakutan pemberitaan, ya beritanya naik, medsos doang yang memunculkan seperti yang dikatakan Pak Karni, sudah bisa kita buka, walaupun tekanan lebih lanjut, orang-orang yang melakukan investigasi, ntar tunggu lo, tanggal mainnya lo, kena lo semua lo. Dan biasanya Republik ini kalau udah pada kena semua baru melawan. Ya. Menurut saya kita harus sudah mulai mendorong ini. Nah, menurut saya apa yang jadi begini. Saya mulai start karena Komisi 3 kita udah bicaranya menegakkan sesuatu yang mendasar. Saya kira Kejaksaan Agung ini baru mulai kelihatan tegak setelah DPR memberikan undang-undang kejaksaan yang baru, dia membangun kewenangan dominus litis. Karena sebelumnya saya biasa mendengarkan Kejaksaan Negeri ini dikepung reserse, Kejaksaan ono, wah itu saya biasa dengar-dengar gitu. Jaksanya takut sama polisi, itu biasa. Biasa, tapi sekarang
Mereka membenahi organisasinya dan menegakkan kewenangan dominus litis dalam rangka pengendalian perkara secara khusus, terutama soal-soal yang menyangkut tindak pidana khusus. Dalam hal ini yang saya mau bicarakan adalah korupsi.